Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, wanita ini tampak sangat emosional. Dengan ekspresi marah di wajahnya, ludahnya terbang kemana-mana saat dia mengutuk Sima Ying. Setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng merasa bahwa dia tampak sangat akrab. Dan tiba-tiba saja dia pun teringat. Ketika Sima Ying pertama kali kembali, banyak anggota keluarga Sima mulai menyanjungnya tanpa henti. Mereka hanyalah orang-orang tanpa sedikit pun rasa malu. Namun ketika Sima Ying menyebutkan alasan mengapa dia datang, orang-orang yang sama segera menjadi bermusuhan, lalu mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya dan mulai dengan keras mengutuknya. Adapun wanita ini, dia adalah salah satu orang yang mengutuk Sima Ying paling keras. Orang-orang seperti dia memiliki rasa tak tahu malu yang sudah tak tertolong lagi. Chu Feng tidak bisa mengerti, dari mana dia mendapat keberanian untuk mengutuk Sima Ying. Sima Ying, kamu bukan hanya binatang, kamu juga jablay kecil, kamu adalah jablay kecil yang sangat jahat. Kami hanya menolak untuk mengizinkan kakekmu dimakamkan di keluarga Sima kami, namun kamu memutuskan dengan cukup jahat untuk membantai kerabat kamu sendiri. Apapun yang terjadi kami adalah keluarga kamu, dan mereka adalah senior kamu. Namun kamu memiliki hati untuk membunuh mereka, dan bahkan tidak meninggalkan mereka mayat yang utuh. Seberapa jahatkah kamu itu? Kamu jablay kecil yang berhati batu. Kamu benar-benar jablay liar, teriak wanita itu. Saat Chu Feng terus mendengarkannya, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ternyata suami wanita ini adalah salah satu yang telah menyerangnya, serta melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dan dengan demikian telah dibunuh oleh Chu Feng. Karena alasan itulah, dalam kemarahannya, wanita ini berusaha mendapatkan keadilan bagi suaminya. Namun karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chu Feng, maka dia akhirnya hanya bisa mengutuk untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun sayangnya, itu dengan sangat jelas bahwa Chu Feng telah membunuh suaminya. Namun karena seperti itu, dia tidak berani mengutuk Chu Feng dan malah menargetkan Sima Ying. Benar-benar, Sima Ying ini adalah jablay kecil yang tidak berperasaan. Dengan tingkah lakunya yang tak tertahankan, surga seharusnya memukulnya mati dengan kilat, ucap kerumunan. Setelah wanita ini mengutuk, bahkan lebih banyak orang bergabung untuk mengutuk dan menghina Sima Ying. Jumlah orang-orang seperti mereka itu tumbuh semakin besar. Dalam sekejap, suara kutukan bergema di seluruh langit dan bumi, dan semua jenis kata-kata keji diucapkan tanpa henti. Chu Feng juga memperhatikan, bahwa orang-orang yang menghujani Sima Ying kebanyakan wanita. Tampaknya mereka semua merasa kalau Sima Ying ini sangat lemah, sehingga mudah digertak dan tidak berani melakukan apapun pada mereka, yang merupakan sekelompok wanita lemah. Jadi, itulah sebabnya mereka berani mengutuk Sima Ying seperti itu. Bahkan Sima Ying memang menundukkan kepalanya dalam diam. Dia hanya membawa jasad kakeknya, dan kemudian menangis semakin sedih. Sementara yang terkandung di dalam air matanya adalah perasaan sedih, serta sebagian besarnya adalah rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Itu sudah jelas, bahwa tempat tersakitnya sedang diserang oleh para wanita ini. Meskipun orang-orang itu tidak terbunuh olehnya, tapi memang benar bahwa mereka telah mati karenanya. Sima Ying saat ini benar-benar berbeda dari Sima Ying yang normal. Namun meski begitu, ini menunjukkan bahkan lebih jelas lagi, bahwa orang-orang yang telah meninggal ini memiliki kepentingan khusus untuk Sima Ying. Chu Feng bisa mengatakan bahwa, Sima Ying tidak memiliki sentimen terhadap apa yang disebut kerabat ini. Namun sayangnya, harus ada alasan mengapa temperamennya telah membuat perubahan besar setelah datang ke sini, serta alasan mengapa ia menjadi begitu tenang dan lemah. Karena begitu lemahnya, sehingga bahkan mereka yang jauh lebih lemah darinya dapat mengutuknya sebanyak yang mereka suka tampaknya. Chu Feng menebak bahwa itu pasti karena kakeknya. Kakeknya pasti memberitahu dia sesuatu ketika dia masih hidup dan itulah yang menyebabkan Sima Ying menanggung sekelompok anggota keluarga Sima seperti dia.
Kalian semua benar-benar terlalu berlebihan dalam menggertak, ucap Chu Feng. Sementara Sima Ying bersedia untuk menanggungnya, tapi itu tidak berarti bahwa Chu Feng bersedia menanggungnya juga. Kilatan kedinginan bersinar melalui mata Chu Feng, dan riak yang tak terlihat juga menyapu dari tubuhnya. Bang 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 bang. Ledakan yang terdengar seperti petasan itu, ini mulai terdengar secara berturut-turut. Dengan setiap ledakan itu, seseorang meledak dan berubah menjadi genangan darah. Orang-orang yang meledak itu adalah para wanita yang mengutuk Sima Ying. Pada saat kejadian itu, seketika saja tidak ada dari mereka yang terus mengutuk Sima Ying lagi. Adapun alasannya mengapa mereka tidak melakukannya, itu karena mereka semua sudah mati. Tapi hanya ada satu pengecualian. Adapun pengecualian itu adalah wanita yang telah memulai omelan kutukan pada Sima Ying. Pada saat ini, kulitnya berubah pucat. Tidak hanya dia meneteskan keringat, dia juga gemetaran tanpa henti. Sambil menatap Chu Feng, dia mulai berjalan kembali. Dia tahu bahwa hal itu pasti Chu Feng lah yang telah membunuh orang-orang itu. Apakah kalian semua menjadi buta? Orang yang membunuh mereka adalah aku, Chu Feng. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Sima Ying. Namun mengapa kamu semua mengutuknya? Chu Feng berteriak dengan keras. Mendengar teriakan Chu Feng, tidak ada seorang pun yang berani menjawab Chu Feng. Bahkan tidak ada yang berani menatap wajah Chu Feng. Masing-masing dari mereka menundukkan kepala dalam diam. Saat masalah ini terjadi, semua orang menganggap Chu Feng sebagai iblis. Sementara mereka berani menggertak Sima Ying, tapi tidak satu pun dari mereka berani menyinggung Chu Feng. Kamu dapat menempatkan masalah ini pada aku, Chu Feng. Jika kamu ingin membalas mereka, kamu dapat datang dan menemukan aku kapan saja. Karena aku, Chu Feng, bersedia menemanimu kapan saja. Namun akan lebih baik bagimu untuk tidak mencoba mendorong masalah ini kepada Sima Ying. Tapi jika kalian berani melakukan itu lagi, maka jangan salahkan aku karena kejam. Ucap Chu Feng sambil memandang wanita yang telah mengutuk Sima Ying, dan kemudian dia bertanya. Apakah kamu semua mengerti apa yang baru saja aku katakan? Hei kamu, bibi tua di sana. Tanya Chu Feng. Iya, aku mengerti. Jawab wanita itu sambil mengangguk ketakutan. Kesombongan yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar hilang. Ketika dia berbicara, bibirnya bahkan mulai menggigil. Dia benar-benar takut pada Chu Feng. Karena kamu sudah mengerti, maka kamu bisa mati, kata Chu Feng dengan dingin. Setelah itu, ledakan terdengar lagi, dan darah serta daging wanita itu mulai berceceran ketika dia berubah menjadi genangan darah. Wanita itu tidak berhasil lolos dari kematiannya. Itu karena Chu Feng tidak membiarkannya pergi. Kamu benar-benar iblis. Melihat bahwa Chu Feng telah membunuh mereka seolah-olah dia membunuh ayam Dengsman ganas, dan juga tanpa belas kasihan sedikit pun keraguan, teriakan marah lain terdengar dari kerumunan. Hanya saja, orang yang mengucapkan kata-kata itu menggunakan metode khusus, dan membuatnya tidak mungkin untuk menentukan siapa yang berbicara. Orang yang berbicara pastilah orang lain yang dipenuhi amarah, tetapi juga takut mati. Itulah alasannya mengapa orang itu menggunakan metode semacam ini, itu hanya untuk mengutuk dan menghina Chu Feng. Namun sayangnya, dia telah meremehkan Chu Feng. Mungkin metode semacam ini mungkin bekerja pada orang lain, tapi itu tidak akan berhasil pada Chu Feng. Dalam sekejap, Chu Feng menemukan orang yang telah menghinanya. Hanya dengan satu pemikiran dari Chu Feng, angin kencang muncul di mana-mana dan meledakkan semua anggota keluarga Sima. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia tampak sedang berjuang, itu ketika ia melayang di dalam gelombang jeritan dari orang-orang yang tertiup angin. Selanjutnya, dia perlahan-lahan melayang ke arah Chu Feng. Dia adalah orang yang telah menghina Chu Feng sebelumnya. Hanya saja, dia telah menggunakan suara muda untuk menghina Chu Feng ketika dia benar-benar sudah tua. Dari sini saja sudah dapat dilihat, bahwa orang tua ini juga orang yang tidak tahu malu. Ketika pria tua itu mendekatinya, Chu Feng dengan tenang bertanya. Kamu bilang aku iblis ya, ucapnya. Pada awalnya lelaki tua ini sangat ketakutan.
Namun setelah dia mendekati Chu Feng, dia menyadari bahwa dia pasti akan dibunuh dan memutuskan untuk tidak meminta maaf. Sebagai gantinya dengan suara gemetar, dia dengan marah menggeram. Itu benar, kamu adalah iblis. Kamu telah membunuh semua orang dari keluarga Sima kami, dan bahkan tidak meninggalkan satupun mayat yang utuh. Jika kamu bukan iblis, lalu siapakah kamu? Aku belum pernah melihat seseorang yang berdarah dingin seperti kamu, teriak orang tua itu. Ketika mereka mendengar bahwa lelaki tua ini benar-benar berani menghina Chu Feng seperti ini, kulit orang-orang dari keluarga Sima semuanya berubah menjadi hijau. Bahkan ada orang yang buru-buru menutup mata mereka, San tidak berani melihat lagi. Itu karena mereka merasa bahwa dengan metode Chu Feng, orang tua ini akan tersiksa sampai mati. Namun sayangnya, Chu Feng tidak buru-buru membunuh orang tua itu. Sebagai gantinya, dia menyipitkan matanya dan tertawa dengan ringan. Tawanya terdengar sangat santai dan juga alami. Dengarkan baik-baik. Untuk keluarga yang kotor seperti kalian semua, faktanya bahwa aku tidak memusnahkan seluruh garis keturunanmu adalah, aku masih berbelas kasih, ucap Chu Feng. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan membawa Sima Ying bersamanya, lalu melonjak ke langit dan pergi. Adapun orang tua itu, setelah Chu Feng melepaskan ikatannya padanya, dia jatuh ke tanah dengan suara gubrak. Pada saat ini, dia seperti bola karet yang kehilangan udara. Dia berbaring di tanah tanpa bergerak sedikit pun, itu saat dia melihat ke arah di mana Chu Feng dan Sima Ying telah pergi. Dia tampaknya bersukacita karena Chu Feng tidak membunuhnya. Pada saat yang sama, ia tampak berduka karena kesimpulan yang menimpa keluarga Sima. Namun satu hal yang pasti, dia selamanya merada takut dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Faktanya bahwa aku tidak memusnahkan seluruh garis keturunanmu adalah, aku masih berbelas kasih. Setelah Chu Feng dan Sima Ying meninggalkan Sima Villa, mereka mulai melanjutkan menuju World Spiritis Alliance. Ketika bepergian di langit, kecepatan mereka sangat cepat. Seperti terakhir kali, itu masih Sima Ying yang memimpin. Namun Sima Ying merasa tertekan di sepanjang perjalanan, itu bisa dilihat dengan mata merah dan wajah kakunya. Dia tampaknya memiliki beban besar di benaknya. Mengapa kamu tidak bahagia? Tanya Chu Feng. Aku tahu apa yang kamu lakukan itu benar. Dan juga, aku tahu kamu melakukannya untuk aku. Tapi kan, mereka masihlah, kata Sima Ying. Mereka masih apa? Apakah maksudmu mereka masih kerabatmu? Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukan kamu, mereka tetap saudara darah kamu. Darah yang mengalir melaluimu selamanya akan berasal dari keluarga yang sama. Namun bagiku, itu bukan urusanku apakah mereka kerabatmu atau bukan. Karena yang aku tahu adalah, bahwa kamu adalah teman aku. Aku tidak akan membiarkan teman-temanku diintimidasi seperti itu, terlepas dari siapa itu yang mengintimidasi mereka. Dan kamu, Sima Ying, kamu adalah temanku. Jadi terlepas dari siapakah mereka, selama mereka berani menggertakmu, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Chu Feng bergegas berbicara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Sima Ying dibuat terkejut sesaat. Setelah itu, dia kemudian bertanya, jika mereka bukan kerabat aku dan menindas aku seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Jika mereka bukan kerabatmu, tidak akan ada lagi Sima Villa setelah hari ini, jawab Chu Feng. Dengan pembantaianmu hari ini, kamu seharusnya memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Namun sayangnya, kamu tidak melakukan hal itu. Itu berarti bahwa kamu telah meninggalkan masalah untuk diri sendiri di masa depan. Jika masalah di masa depan tetap kecil, maka itu bisa diabaikan. Namun jika ingin menjadi besar, itu tidak akan ada habisnya. Aku yakin kamu memahami prinsip ini. Namun mengapa kamu masih membiarkan mereka pergi? Sima Ying bertanya. Semua yang aku bunuh adalah orang yang ingin menyakitimu. Karena itulah, mereka layak mati. Adapun orang-orang yang aku tidak bunuh, sementara mereka membenci aku dan kamu, tapi mereka tidak akan membiarkan kita pergi hari ini jika mereka memiliki kekuatan. Bahkan jika aku tidak membunuh kerabat mereka,
mereka masih tidak akan membiarkan kami pergi. Jadi berbelas kasih kepada musuh seseorang, itu sama saja kejam terhadap diri sendiri. Alasan aku memutuskan untuk berbelas kasih hari ini adalah, karena alasan lain selain demi kebaikanmu. Aku khawatir kamu akan merasa bahwa kamu telah mengecewakan kakek kamu yang sudah meninggal, lalu akan menjaga hal ini sebagai simpul di hati kamu, dan menjadi tidak dapat menjalani sisa hidup kamu dengan damai. Untuk menghindari semua itu, jadi bagaimana jika beberapa masalah masa depan tertinggal? Selain itu, orang-orang seperti mereka tidak layak diperhatikan oleh aku. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka bisa datang dan menemukan aku. Chu Feng dengan tenang mengatakan kata-kata itu. Semua yang dia katakan adalah kebenaran, dan itu adalah perasaan sejatinya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, wajah kecil Sima Ying langsung terpana. Hanya setelah waktu yang lama, dia akhirnya berhasil kembali normal. Pada saat ini, senyum langka muncul di wajahnya. Senyumnya itu terlihat manis dan menawan. Selain itu, senyumnya itu juga mengandung sedikit keseksian. Ketika disinai matahari, senyumnya sangat cemerlang, serta dipenuhi dengan cahaya yang tak terbatas. Terutama ketika senyumnya dipicu oleh rambut merahnya, dan itu membuatnya tampak lebih indah. Terima kasih, ucap Sima Ying. Sima Ying tidak banyak bicara, dia hanya mengucapkan dua kata sederhana itu. Namun mulai dari saat ini, kesannya tentang Chu Feng benar-benar berubah. Sementara Chu Feng tidak tahu apakah dia berhasil membantunya melepaskan ikatan di hatinya atau tidak, namun setidaknya, Sima Ying mampu pulih dari keadaan tertekan dan mendapatkan kembali vitalitasnya setelah mendengar apa yang dikatakannya. Saat mereka berdua bepergian bersama, dan hubungan mereka menjadi lebih harmonis. Di masa lalu, Sima Ying sangat mengabaikan perasaan orang lain ketika berbicara, bahkan senang bertindak sombong dan bahkan membuat orang lain merasa sakit. Namun, dia jarang berdebat dengan Chu Feng, dan malah mulai berbicara dengannya tentang beberapa hal menarik, yang meringankan suasana hatinya. Akhirnya, Chu Feng bisa melihat perubahan Sima Ying. Namun meski begitu, dia tidak terkejut dengan hal itu. Justru sebaliknya, dia merasa senang karenanya. Sederhananya, Sima Ying sekarang memperlakukan Chu Feng lebih seperti teman, yaitu teman sejati. World Spiritis Alliance terletak di wilayah tengah domain Alliance. Ini adalah jarak yang jauh bagi Chu Feng dan Sima Ying untuk bepergian, desain juga sebuah perjalanan yang tidak realistis jika mereka bepergian dengan berjalan kaki. Jadi, mereka berdua tiba di formasi teleportasi kuno. Mereka memasuki formasi teleportasi, dan setelah lama berteleportasi, mereka pun tiba di tujuan mereka, yaitu aliansi spiritualis dunia. Pada saat ini, Chu Feng dan Sima Ying tiba di pegunungan kuno yang subur. Barisan gunung ini tidak terlalu besar. Setidaknya, itu jauh lebih kecil dari pegunungan yang terdiri dari Gunung Qianwu. Namun sayangnya, tidak ada istana atau bangunan di pegunungan ini. Seolah-olah tidak ada orang yang tinggal di tempat ini, dan itu mirip seperti bagian dari alam yang tidak tersentuh oleh manusia. Tempat ini sangat indah, sehingga tampak seperti surga. Pemandangan di sini sama sekali tidak kalah dengan Gunung Qianwu. Selain itu, karena memiliki penampilan alami dan tak tersentuh, bahkan itu muncul yang lebih mirip seperti dunia lain, dan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Gunung Qianwu. Namun pada saat ini, di bawah kaki Chu Feng dan Sima Ying adalah konstruksi yang aneh. Itu adalah plaza. Plaza itu tidak terlalu besar, dan juga berbentuk bundar. Namun anehnya, ada tanda-tanda khusus di alun-alun itu. Itu sudah jelas bahwa ini adalah formasi, dan itu adalah formasi yang luar biasa. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah kakinya dan mulai menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa alun-alun. Setelah waktu yang lama, ia berseru dengan kagum. Benar-benar layak menjadi World Spiritis Alliance. Sebenarnya formasi itu dibangun jauh di bawah tanah. Ini benar-benar melampaui imajinasiku, ucap Chu Feng. Apakah kamu berhasil melihatnya? Tanya Sima Ying dengan terkejut. Oh, hanya ujung gunung es saja kok, jawab Chu Feng dengan rendah hati.
Namun meski begitu, Sima Ying masih menatap Chu Feng seolah-olah dia melihat monster. Setelah itu, dia berkata, "Matamu benar-benar menakjubkan. Aku benar-benar kagum," ucap Sima Ying. "Hehehe, kamu tidak perlu kagum. Dengan bakat kamu, mempelajari teknik semacam ini tidak akan sulit," jawab Chu Feng. "Aku harap itu masalahnya," Sima Ying menjawab sambil tersenyum. Sementara Sima Ying kagum, tapi dia tidak cemburu pada Chu Feng. Itu karena Chu Feng adalah temannya. Berdengung. Tepat pada saat ini, tanda-tanda di plaza itu mulai bersinar dengan cahaya. Cahaya itu menyala menjadi semakin terang. Sementara cahaya itu bersinar, beberapa formasi spiritual muncul di alun-alun yang awalnya disegel. "Seseorang akan keluar," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia pindah ke satu sisi agar tidak menghalangi orang yang akan keluar itu. Akan tetapi, Sima Ying tidak bergerak dan tetap berdiri di tempatnya. Benar saja, setelah formasi seperti itu muncul, kecerahan alun-alun segera meningkat pesat. Kemudian di saat cahaya terus bersinar, 6 sosok segera muncul. Cahaya itu tidak bisa menghalangi pandangan Chu Feng. Dengan demikian, ia dapat mengatakan bahwa mereka berenam semuanya adalah laki-laki. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama, yaitu mengenakan jubah spiritualis dunia. Selanjutnya, semua jubah mereka berwarna emas. Mereka adalah 6 spiritualis dunia jubah emas. Namun, di pinggang jubah mereka adalah plat nama. Plat nama mereka transparan seperti batu giok. Selain itu, penampilan mereka juga sangat sederhana dan tanpa hiasan. Di tengah pelat nama yang transparan itu diukir satu kata, yaitu aliansi. Kemungkinan besarnya mereka semua adalah orang-orang dari World Spiritist Alliance. Ketika mengabaikan status mereka sebagai spiritualis dunia jubah emas, kultivasi mereka juga tidak lemah. Di antara mereka semua, 1 orang adalah peringkat 4 Martial King, dan 4 orang adalah peringkat 5 Martial Kings, lalu yang terakhir adalah peringkat 6 Martial King. Adapun usia mereka, 6 pria itu berusia 20-an. Hanya peringkat 6 Martial King yang relatif lebih tua dari yang lain, dan tampaknya mendekati 30 tahunan. Namun meski begitu, dia juga yang paling tampan di antara ke-6 lelaki itu. Meskipun dia tidak bisa dianggap sangat tampan, tapi dia bisa dikatakan memiliki keanggunan dan kewibawaan. Dari ekspresinya yang penuh percaya diri, orang bisa mengatakan bahwa dia sangat puas dengan penampilannya sendiri. "Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu melihat bahwa formasi telah dibuka, tapi mengapa kamu tidak menyingkir? Apakah kamu tidak takut itu?" Ketika mereka berenam tiba di alun-alun, sebelum cahaya bisa menghilang, yang terlemah di antara mereka yaitu peringkat 4 Raja Bela Diri, dan dengan cepat berjalan menuju Sima Ying dan dengan keras memarahinya. "Kamu," seru pria itu. Namun setelah cahaya menghilang, ketika dia melihat penampilan Sima Ying, ekspresinya mengambil perubahan besar. Dia tidak hanya mundur selangkah, dia bahkan mulai panik. Dengan segera dia mengubah nadanya, dengan nada yang lembut dan memprihatinkan, dia pun berkata, "Saudari junior Sima, jadi itu sebenarnya kamu. Anu, kapan kamu kembali?" ucap pria itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."